Halo, salam jumpa para pecinta catur. Selamat datang kembali di Catur Kita. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Dan jangan lupa terus dukung channel Catur Kita agar terus menjadi channel yang maju dan berkembang. Pembukaan Englund Gambit terjadi ketika kita menggunakan buah hitam dan putih memulai permainan dengan pion D4, lalu kita balas dengan pion E5. Englund Gambit. Di sini kita menawarkan gambit. Perlu teman-teman ketahui, gambit ialah mengorbankan sebuah bidak atau pion untuk mendapatkan keuntungan posisional. Dan dalam posisi seperti ini, biasanya putih akan menerima gambit kita. Lalu, kita gerakkan kuda kita ke C6, mengancam pion. Nah, gerakan umumnya ialah putih melindungi pionnya dengan kuda ke F3. Lalu kita balas dengan menteri ke E7, mengancam pion 2 kali. Jika putih gajah F4 menambah perlindungan pion, kita gerakkan saja menteri kita ke B4, skak, dan mengancam gajah. Nah, di posisi ini ada dua kemungkinan langkah yang bisa dilakukan oleh putih. Yang pertama, apabila putih menutup skak dengan menteri sambil melindungi gajah, kita makan saja pion yang ada di B2 dengan menteri, mengancam benteng. Jika putih tidak ingin kehilangan bentengnya, maka putih biasanya menggerakkan menterinya ke C3, mengajak pertukaran menteri. Tapi di sini hitam memiliki langkah yang sangat bagus dan powerful, yaitu dengan gajah ke B4. Di sini menteri putih tidak bisa memakan menteri kita ya, karena sedang terpaku oleh gajah hitam. Otomatis mau tidak mau menteri harus pukul gajah dan kita kuda kali menteri. Dan dalam posisi seperti ini hitam sangat unggul ya sobat catur kita. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini putih menutup skak dengan gajah mundur ke D2? Ya, kita makan saja pion yang ada di B2 dengan menteri, mengancam benteng. Apabila di sini gajah ke C3 mengancam menteri dan melindungi benteng, kita gerakkan saja gajah kita ke B4. Dan gajah tidak bisa memakan menteri ya, karena sedang terpaku oleh gajah hitam kita. Nah, dalam posisi seperti ini ada dua kemungkinan langkah yang bisa dilakukan oleh putih, yaitu yang pertama, gajah kali gajah. Ya, kita tidak memakan gajah dengan menteri ya, kita pukul gajah dengan kuda. Kuda mengancam pion serta menteri masih mengancam benteng. Jika putih tidak ingin kehilangan bentengnya, dengan kuda bergerak ke A3 ataupun C3, maka kuda gratis ya, skak. Dan dalam posisi seperti ini hitam sangat unggul ya sobat catur kita. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika kuda berpindah ke peta D2? Ini juga pilihan yang tidak bagus ya sobat catur kita. Kita pukul pion dengan kuda skak dan raja tidak bisa bergerak. Mau tidak mau menteri harus memakan kuda dan kita menteri kali menteri. Dan dalam posisi seperti ini hitam sudah pasti menang ya sobat catur kita. Oke, kita kembali. Nah, bagaimana jika dalam posisi seperti ini putih menteri ke D2? Kita makan saja gajahnya dengan gajah. Jika putih memakan gajah dengan kuda, maka kita menteri kali benteng dan skak. Dan kita unggul satu benteng bersih.
dan kita unggul satu benteng bersih ya sobat catur kita. Kita sedikit kembali. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, jika menteri yang memukul gajah, maka kita menteri ke C1 dan ini skak mat. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui, pembukaan Englund Gambit ini adalah pembukaan yang sangat jarang dimainkan ya. Karena pembukaan ini masih banyak memiliki kelemahan. Contohnya di posisi ini langkah terbaik putih ialah dengan kuda bergerak ke C3. Jika hitam gajah B4, putih benteng ke B1 mengancam menteri. Menteri bergerak ke A3 dan kuda ke D5 mengancam gajah. Nah, dalam posisi seperti ini, apabila hitam langsung memakan gajah putih dan menteri kali gajah, maka hitam harus menggerakkan rajanya ke D8. Nah, dalam posisi seperti ini, putih bisa melanjutkan langkah dengan menteri ke G5 skak. Dan di posisi seperti ini, hitam benar-benar sangat terancam ya sobat catur kita. Di sini menteri putih mengancam pion dan posisi raja hitam benar-benar tidak aman. Oke, kita kembali. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, langkah terbaik ialah dengan gajah mundur ke peta A5. Tapi putih bisa dengan benteng ke B5 mengancam gajah. Jika gajah mundur, maka putih bisa mengorbankan bentengnya dengan benteng kali gajah. Nah, dalam posisi seperti ini, langkah terbaik ialah dengan pion A memukul benteng. Apabila jika pion C yang memukul, maka kuda bisa melangkah ke C7 menggarpu benteng ya. Oleh karena itu, langkah terbaik di posisi ini ialah dengan pion A memukul benteng, dan jika kuda kali pion C7, raja bergerak, kuda kali benteng, dan menteri kali kuda. Nah, dalam posisi seperti ini, putih sedikit lebih baik ya, sobat catur kita. Di sini, raja hitam sudah tidak bisa rokade, dan sedangkan raja putih posisinya masih aman. Dan oleh karena itu, pembukaan Englund ini masih memiliki kelemahan. Tapi jika teman-teman bermain catur cepat, pembukaan ini patut dicoba ya sobat catur kita. Nah, sedikit tambahan untuk teman-teman. Pembukaan Englund Gambit bisa dicapai juga dengan pion D4, pion E5, pion kali pion, dan kita gajah ke C5. Biasanya putih melangkahkan kudanya ke F3. Kita gerakkan saja pion kita ke D6. Jika putih kali pion, kita gerakkan saja kuda kita ke E7. Nah, apabila di posisi ini lawan kalian tanpa berpikir panjang langsung memakan kuda kita balas saja dengan gajah kali pion F2 sekak. Dan raja tidak bisa bergerak ya, kecuali memakan gajah kita, dan kita mendapatkan menterinya. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam gens unasumus, kita semua satu keluarga.